wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ruan Hadian Syarahap, NIM 2023-31053. Saya Mesyuman Tacaidila 2023-31025. Di sebelah saya ada Bang Asisten Laboratorium dari Multimedia yang akan membantu kita dalam wawancara. Perkenalkan. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Salman Lambi Zafar, selaku asisten dari Lab Multimedia, khususnya saya sebagai staff dari hardware dan software. Berhubung nih Abang sebagai staf hardware ya untuk mata kuliah komunikasi data yang dimana berhubungan soal topologi jaringan. Yang pertama itu ada berapa sih PC atau router atau perangkat-perangkat di lab ini? Oke, nah jadi buat di Lab Multimedia sendiri, itu untuk device-nya sendiri itu ada 43 PC, belum termasuk PC admin ya. Nah jadi dari 43 PC itu kita pakainya 2 switch gitu. Dari perangkat-perangkat yang udah Abang sebutkan tadi, mungkin topologi yang digunakan itu apa? Topologi yang digunakan di Lab Multimedia ini sebenarnya hampir semua lab ya di kampus ini kita pakainya itu adalah topologi star. Dari topologi itu media transmisi untuk menyambungkan setiap jaringan itu apa? Untuk media transmisi yang kita pakai itu pakai kabel UTP atau kabel LAN umum sih sebenarnya. Ataupun alasan menggunakan topologi star. Kelebihan dari topologi star ini pertama dari segi maintenance dulu ya. Nah jadi untuk maintenance-nya ini buat topologi star itu pertama mudah karena dari topologi star itu jadi antar PC sama switch itu nyambung gitu. Jadi nggak, kalau misalnya pakai topologi yang lain mungkin itu agak rumit, tapi kalau pakai topologi star kalau dari segi kerumitannya itu cukup mudah gitu untuk maintenance kayak gitu sih. Lebih efektif ya berarti? Iya, lebih efektif. Ada kelebihan, pasti ada kekurangannya ya Bang? Iya, ada. Kekurangan dari topologinya itu apa ya? Nah, kalau untuk topologi star sendiri, kalau di mungkin hampir semua ya. Jadi kekurangannya itu pertama kita pakai kabel yang cukup banyak. Jadi mungkin dari biaya juga itu bakal lebih besar ya. Pertama dari biaya, terus penggunaan kabelnya yang cukup banyak. Kalau dari penggunaan, kalau misalnya kita mengirim data, misal dari satu device itu kita melakukan penginstalan. Nah, karena jika topologi star ini kan nyambung tuh antar device. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang misalnya kita melakukan penginstalan, device yang lain itu juga bakal terkendala tuh dari jaringannya. Jadi bakal sama-sama, kalau bahasa ininya nge-lag lah gitu. Oke. Jadi bakal semuanya bakal nge-lag gitu. Berarti kalau satu terkendala, yang lainnya juga ikutan ya? Iya, dari switch-nya juga. Jadi kalau misalkan switch-nya bermasalah, semuanya bakal bermasalah. Selain kendala yang udah tadi disebutin itu, mungkin ada contoh yang pernah apa gitu Bang lakuin? Oke, paling pertama dari switch-nya dulu ya. Nah, dari switch-nya itu sendiri, kalau misalkan switch-nya ada yang longgar atau dari kabel UTP-nya longgar, itu bakal hilang gitu. Jadi kayak misalkan kalau dari switch-nya yang bermasalah, otomatis semua jaringannya bakal bermasalah. Jadi pertama-tama itu yang harus kita cek itu si switch-nya dulu. Jadi kalau misalkan switch-nya bermasalah, otomatis semua device-nya bermasalah tuh. Jaringannya bakal terkendala. Nah, kedua, kalau misalkan dari switch-nya aman tapi salah satu device yang bermasalah, itu kita cek kabel UTP yang ada di device-nya, dari PC-nya terutama gitu. Segitu saja ya Bang. Kami berterima kasih untuk Abang telah membantu kami untuk melancarkan tugas UAS kami. Ya. Baik, kira segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bagus. Amin.